Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama mari kita membaca surah Al-Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan guru kita yang kita baca kitabnya pada malam hari ini, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, serta kitab yang beliau syarah Nahjul Adam, dan itu adalah syarah dari Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Sakandari, serta semua guru kita, orang tua kita yang setelah meninggal dunia, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, saudara, anak-anak, teman, tetangga, semuanya yang masih diberi amanah hidup, mudah-mudahan tadi diberikan waras, diberikan bimbingan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dapat menunaikan tugas kita dalam kehidupan ini. Yang lagi resah, yang lagi gelisah, mudah-mudahan diberikan ketenangan oleh Allah. Yang mendapatkan bencana yang jauh dulu di Palestina, semakin dekat ke Sumatera, sekarang di Ciruas juga gitu ya. Kalau kita lihat status WA kenalan kita, ada yang rumahnya udah kebanjiran kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi negeri kita, lindungi umat Islam dari bencana. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, pada malam hari ini kita akan mengkaji bab riyadhatin nafsi wa tahdzir an dasa isiha, bab latihan spiritual jiwa dan peringatan terhadap tipu dayanya. Kita masih muda, nih kebanyakan milenial gitu ya. Yang kolonial cuma saya doang kali. Oh, ada teman satu. Ya. Kenapa kok masih muda sudah pada belajar tasawuf, nanti nggak mau kerja, itu maunya zikir ibadah aja. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan mendapatkan jawabannya. Malam ini kita belajar tentang pembinaan jiwa dan kewaspadaan terhadap intrik-intriknya. Keren kan? Baik, kita baca hikmah pertama pada bab ini. Ini hikmahnya bagus sekali dari segi bahasa dan dalam banget dari segi makna. Tasawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tasawwufika ila ma hujiba anka minal guyubi. Kesadaranmu terhadap cacat-cacat yang tersembunyi dalam dirimu lebih baik daripada kesadaranmu terhadap perkara-perkara gaib yang disembunyikan darimu. Itu ya ngasih panduan tentang tujuan kita belajar ilmu tasawuf. Bisa jadi wali, tapi bukan wali yang kemarin pernah kita bahas bisa ngelipat bumi, yang bisa ngeluarin uang dari bawah karpet ya. Tapi kita akan menjadi wali insya Allah yang memperhatikan aib batin kita, karena aib batin kita itu lebih utama kita perhatiin daripada kita mengungkap rahasia-rahasia kegaiban yang memang enggak disingkapkan kepada kita. Jadi kalau udah berapa tahun ya saya ngaji hikam di sini, enggak ada itu yang rasanya tersingkap dari alam batin. Jangan berhenti, karena memang tujuan kita bukan nyari itu. Yang kita inginin tuh kalau bahasa kampung mah menyadari borok diri sendiri. Karena itu lebih berharga
daripada kita pengen tahu hal-hal gaib yang memang belum tentu kita perlukan. Kalau kata bahasa anak milenial mah, introspeksi diri itu lebih worth it daripada ngejar rahasia langit. Introspeksi diri itu jauh lebih worth it daripada ngejar rahasia langit. Kita kembali ke judul dulu. Dari judul itu ada 3 unsur yang penting. Yang pertama ada riyadhah. Riyadhah itu artinya proses pendidikan dan pengendalian. Yang kita didik dan kita kendalikan itu apa? An-nafs, jiwa kita, emosi kita, ego kita. Secara sadar, artinya kita sengaja melakukannya, dan secara berkelanjutan. Yang kedua namanya tahdzir. Itu tulisannya pakai DH, bacanya zal. Ya, tahdzir. Artinya bersikap waspada dan protektif. Kita punya rumah, kita kunci itu supaya nggak kemasukan, mulai dari maling sampai tikus sampai curut. Kita punya jiwa juga harus kita proteksi, jangan sampai kemasukan hal-hal yang bisa merusak. Nonton orang di IG bening-bening banget, misalnya, lantas kita terpengaruh, minta sama suami beliin apa? Skincare gitu. Ya beliin fresh care aja deh gitu kan. Kalau dielus terus sama fresh care mungkin bisa kinclong juga. Yang ketiga ada dasais. Itu ada artinya tipu daya yang halus. Sehingga kita memang perlu latihan mental dan waspada terhadap drama-drama licik yang bikinnya adalah diri kita sendiri. Ternyata drama yang kita bikin sendiri di hadapan saudara-saudara kita, suami, anak, atau ya di hadapan diri kita sendiri, itu juga lebih seru. Kalau anak milenial juga bisa bilang bahwa kita ini perlu ngasah diri supaya nggak ketipu sama nafsu kita sendiri. Atau kita perlu mengupgrade jiwa supaya kita nggak kena prank dari hawa nafsu. Kita di prank sama hawa nafsu kita ini, bahwa kita dulu sudah berjanji kepada Tuhan saat kita ada di alam zuhur, belum lahir ke dunia ini, ditanya sama Tuhan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita jawab di sana, iya, bala syahidna, iya Tuhan kami ngaku bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Tapi lantas sampai di dunia kita bertemu dengan tubuh, hawa nafsu kita nih mulai nafsu pengen makan, pengen minum. Itu udah mengubah. Kita nggak lagi bersaksi Allah Tuhan kita, makanan yang enak, minuman yang enak jadi Tuhan kita. Lantas kalau kita udah nggak mengutamakan makan minum lagi, suasana makan dan minum yang kita kejar. Nyari kafe mana nih? Bukan mie ayam yang enak di mana lagi, tapi yang suasananya enak di mana. Bayar mahal kita rela. Itu dari nafsu makan minum aja sudah ngeprank kita macem-macem. Nah, nafsu kita tuh nggak bilang-bilang kalau mau ngeprank kita. Udah kayak bener aja gitu kan, bahwa ini ada me time atau quality time bersama keluarga. Bapak Ibu sekalian, dari hikmahnya sekarang kita baca kata hikmah. Kata tasawwufuka ila ma batona fika minal muyud, kesadaran. Nah, kesadaran itu enggak sekedar kesadaran kita tentang adanya aib di dalam diri kita, tapi juga ada kerinduan, ada keinginan yang kuat dan rasa penasaran yang aktif buat kita nyari
apa aib kita. Yang punya aib itu bukan hanya misalnya anak muda, orang tua kayak kita juga Pak masih bisa punya aib yang banyak. Jadi kita dengan memeriksa aib diri kita lantas bisa sebagai orang tua lebih sabar menghadapi anak. Jangan ngerasa benar aja di depan anak, mentang-mentang kita menang Tuhan, menang pengalaman, menang pendidikan dan sebagainya. Anak kita perlu kita masuk ke dalam alam pikirannya yang dibentuk oleh hal-hal yang berbeda dengan diri kita. Kemudian misalnya relasi suami istri, yang nggak mesti melulu istri yang nafsunya gede. Suami juga bisa, walaupun kita tinggal di lingkungan patrilineal gitu ya, yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan, mesti sabar sedikit. Terus kayak begitu, Pak Uha guru, saya guru dan yang lainnya, enggak mesti kita benar. Sekarang kita mesti sadar lewat hikmah ini bahwa kita sebagai guru, orang tua, suami atau apapun itu dalam menghadapi yang lebih rendah, misalnya secara praktisnya kita juga harus memeriksa aib batin kita yang boleh jadi itu yang menjadi penghalang kita untuk bisa nyambung, bisa klik dengan mereka. Kita tidak mengejar yang namanya eskapisme sama klinikisme. Escape itu artinya kabur. Kabur artinya meninggalkan tantangan, meninggalkan tugas dan kewajiban. Gara-gara mau zikir dulu, rumah belum disapu, belum dipel, di dapur masih ada tumpukan cucian piring dan sebagainya, zikir dulu lah sampai syuruk, sampai duha. Bisa lari kepada itu namanya disebut eskapisme. Yang klinikisme itu yang model tadi, bahwa dengan kita zikir maka misalnya dimudahkan untuk meraih keinginan-keinginan kita. Bukan berarti misalnya zikir atau istighfar dan yang lain-lainnya, sholawat nggak bisa dipakai buat meraih keinginan tertentu. Bapak Ibu kan kalau lihat motor bagus, mobil bagus, sholawatin aja dulu. Lihat mobil bagus gitu kan, lihat baju juga apaan aja disolawatin dulu. Ya bagus itu gitu ya. Ya. Tapi ya dengan hikmah ini, semua bacaan sholawat tadi itu harus kita arahkan kepada makna-makna yang baik. Kita lihat ada orang yang dermawan, ada orang yang sangat sabar, sangat santun, lembut kayak begitu. Itu yang perlu kita sholawatin juga.